wabarakatuh. Berikut adalah tugas teknologi informasi dalam BK atas nama Vita April Irianti dan Nadia Nurul Hikmah. Pada tugas video kali ini, kami akan membawakan tema tentang cyberbullying. Langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu cyberbullying atau perundungan dunia maya. Ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Intimidasi dunia maya atau perundungan dunia maya adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Kemudian, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika pada zaman dahulu ada istilah mulutmu harimaumu, maka kini telah berubah menjadi jarimu harimaumu. Dari jari-jari mungil inilah orang-orang memposting kata-kata hinaan, ujaran kebencian, kata-kata vulgar, hoax, dan berita bohong yang merugikan orang lain. Kasus paling sering ditemukan adalah cyberbullying melalui sosial media hingga sang korban mengalami depresi. Cyberbullying ini menjadi fenomena baru, terutama di kalangan anak-anak berusia remaja. Cyberbullying lebih kejam dibandingkan bullying karena meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan tulisan. Dampak cyberbullying juga tergolong dahsyat karena mampu mengguncang psikologis seseorang. Jika dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Jika ditinjau dari sudut pandangan ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, kemudian apa saja sih contoh-contoh yang termasuk perilaku cyberbullying? Yang pertama, menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua adalah mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan dan menyakitkan. Menurut hukum positif, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime. Adapun ciri-ciri khusus dari kejahatan ini antara lain sebagai berikut. Tidak adanya kekerasan fisik atau non-violence. Yang kedua, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik atau minimize of physical contact. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu atau equipment. Dan yang keempat, memanfaatkan jaringan telekomunikasi media dan informatika secara global. Apa
apabila terjadi permasalahan terkait cyberbullying di Indonesia, maka penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanganan kasusnya juga melibatkan anggota kepolisian dan upaya hukum ditempuh melalui jalur pengadilan negeri. Selanjutnya, cyberbullying di Indonesia tidak hanya satu jenis saja. Cyberbullying di Indonesia terbagi menjadi 6 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah flaming atau terbakar. Tindakan seseorang mengirim pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek sehingga menyinggung orang lain. Jenis yang selanjutnya adalah harassment atau gangguan. Tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Kemudian, jenis yang ketiga adalah denigration atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada cyberstalking. Merupakan tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi. Kemudian, jenis yang kelima adalah impersonation atau peniruan. Merupakan tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram dan Twitter menggunakan akun palsu. Kemudian, jenis yang terakhir, jenis yang keenam adalah outing and trickery. Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Outing berupa foto-foto pribadi seseorang yang setelah disebarkan menimbulkan rasa malu atau depresi. Sementara itu, trickery berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus, pelaku outing biasanya juga melakukan trickery. Nah, kemudian apa sih penyebab adanya cyberbullying ini? Menurut hasil penelitian, didapatkan 5 faktor yang mempengaruhi cyberbullying pada remaja, yaitu faktor individu, diantaranya pengalaman kekerasan, persepsi, gender, usia, kontrol psikologis, dan penggunaan zat adiktif. Kemudian ada juga dari faktor keluarga, meliputi pola asuh, dukungan keluarga, dan stres orang tua. Adanya cyberbullying ini tentu memberikan dampak yang sangat berbahaya untuk korban. Berikut adalah dampak cyberbullying. Yang pertama adalah anak ini, sang korban, tentu akan menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya, membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu, dan memilih putus sekolah.
Kemudian selanjutnya, yang kedua, perasaan dikucilkan lingkungan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya, korban cyberbullying dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Kemudian, dampak yang ketiga adalah kesehatan fisik dan mental yang terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya perasaan memendam depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri mendatangkan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Tentunya pengaruh PTSD tidak mengenal usia. Bahkan pada orang dewasa efeknya stimuli sistem kekebalan tubuh menjadi terganggu. Selanjutnya, dampak yang terakhir yaitu depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Nah, untuk kamu yang pernah menjadi korban cyberbullying atau pernah mengalaminya, tentu saja ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama, yakinkan kalau itu bukan salahmu. Yang kedua, jangan menanggapi atau membalas. Yang ketiga, simpan buktinya. Yang keempat, katakan kepada orang tersebut untuk berhenti. Yang kelima, carilah pertolongan. Yang keenam, protek akunmu. Dan yang ketujuh, ambillah tindakan jika kamu melihat kasus cyberbullying. Di berbagai belahan dunia sudah banyak terjadi kasus-kasus cyberbullying yang membuat sang korban merasa depresi, bahkan hingga bunuh diri. Berikut adalah beberapa contoh kasus cyberbullying. Yang pertama adalah kasus yang dialami oleh Ryan Halligan. Ryan Halligan sedikit lambat dalam kemampuan berbicara dan kemampuan motorik. Karena hal itu, Ryan sering jadi target bullying teman-temannya. Awalnya, bullying itu hanya lewat kata-kata. Bahkan pada tahun 2003, Ryan sempat melawan orang yang membulinya. Perlakuan bullying teman-temannya sempat berhenti dan bahkan mereka menjadi sahabat. Tetapi temannya tersebut malah menyebarkan rumor yang tidak benar tentang Ryan. Ryan menghabiskan banyak waktunya untuk online, terutama menggunakan AOL Instant Messenger. Ternyata Ryan mengalami cyberbullying lewat pesan singkat online dari teman-temannya. Ryan Halligan bunuh diri dengan menggantung diri di rumahnya pada Oktober 2003. Ayah Ryan bisa membaca semua pesan singkat online tersebut dari folder hard drive Ryan, yang membuat ayahnya menyadari bahwa teknologi bisa jadi senjata yang sangat efektif dan mematikan daripada senjata lainnya yang mungkin kita tahu saat kecil. Kasus Ryan Halligan mendorong ayahnya untuk melobi undang-undang di Vermont, tempat tinggal Ryan Halligan, mengenai cara sekolah untuk mencegah dan mengatasi kasus bullying dan bunuh diri. Ayah Ryan juga banyak memberikan ceramah mengenai kisah anaknya dan efek dari cyberbullying di kalangan remaja. Pada akhirnya, Vermont memberlakukan undang-undang mengenai kebijakan pencegahan bullying pada tahun 2004 yang diikuti pengesahan undang-undang mengenai pencegahan bunuh diri pada tahun 2005.
berkaitan dengan draft yang diserahkan oleh ayah Ryan Halligan. Undang-undang tersebut menjadi panduan bagi guru dan pihak terkait untuk mengenali dan merespon hal yang berkaitan dengan depresi dan resiko bunuh diri di kalangan remaja. Kasus Ryan Halligan juga menjadi rujukan daerah yang lain di Amerika Serikat untuk membuat undang-undang mengenai cyberbullying. Kasus cyberbullying yang selanjutnya adalah kasus Brandy Vela. Lain lagi dengan kasus Brandy Vela, remaja Malang ini terpaksa menembak dadanya sendiri karena terus-menerus dikirimi teks kasar oleh perundungnya. Tahun 2016 lalu, remaja 18 tahun asal Texas, Brandy Vela, memutuskan menembak dadanya sendiri karena sudah tidak tahan dibully terus-terusan lewat pesan-pesan kasar yang dia terima di ponselnya. Ayah Brandy mengatakan jika tukang bully ini memakai aplikasi yang sulit untuk dilacak. Sebelum bunuh diri, Brandy sempat memberitahu keluarganya kalau dia ingin mati. Saat keluarganya pulang, Brandy masih hidup, tapi pistol sudah ditodongkan ke dadanya. Kakaknya memohon agar Brandy tidak benar-benar bunuh diri. Saat kakaknya memanggil orang tuanya, dia mendengar bunyi senjata dari kamar Brandy. Brandy pun ditemukan sudah tidak bernyawa. Kasus selanjutnya adalah kasus Amanda Todd. Gara-gara foto tanpa busananya disebar oleh orang tidak dikenal, Amanda Todd jadi depresi akut dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Semua berawal dari perkenalan Amanda Todd dengan orang asing di internet saat dia masih kelas 7. Melalui video cam, si orang asing ini berhasil membujuk Amanda untuk menunjukkan payudaranya. Ternyata orang itu memfoto dan menyimpannya. Sampai setahun kemudian dia kembali dan membujuk Amanda untuk mempertontonkan live sex. Dia mengancam kalau tidak dituruti, foto payudaranya akan disebar. Herannya, orang aneh itu tahu identitas lengkap Amanda, mulai dari keluarganya, sekolahnya, teman-temannya, dan lain-lain. Karena menolak permintaan orang asing itu, photoshoot Amanda jadi benar-benar tersebar di internet dan jadi bahan perbincangan semua orang di sekolahnya. Tidak kuat menghadapi itu, Amanda pun memutuskan untuk bunuh diri. Kasus selanjutnya adalah kasus yang dialami oleh Daniel Briggs. Daniel Briggs mengalami bullying dari teman-temannya selama bertahun-tahun. Orang tua Daniel yang melaporkan kepada pihak sekolah dan pihak sekolah yang sudah memberikan sanksi pada pelaku bullying tersebut seolah tidak cukup keras menghentikan bullying. Karena Daniel tetap saja dibully, mulai dari dilempari tong sampah, dipukul perutnya, bahkan dikerjai disuruh menjilat jendela bus sekolah. Teman-temannya juga malah mengejek Daniel karena bercerita pada orang tua dan pihak sekolah. Daniel pun bercerita juga pada seorang teman yang juga guru pendidikan khusus yang memberinya nasihat untuk mengatasi bullying teman-temannya. Tapi semua usaha itu juga tidak memberikan hasil. Teman-temannya malah makin membuli lewat pesan elektronik dan media sosial. Suatu hari, pembuli Daniel bahkan mengirim pesan yang isinya mendorong Daniel untuk bunuh diri. Daniel bahkan mengatakan pada beberapa temannya di kelas dan di bus sekolah bahwa dia akan membunuh dirinya hari itu. Pada akhirnya, hari itu juga Daniel bunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri. Kasus cyberbullying yang selanjutnya adalah kasus yang terjadi pada Meghan Mayer. 5 minggu sebelum kematiannya, Meghan aktif mengobrol dengan seorang laki-laki lewat situs MySpace. Meghan selama ini mengalami masalah kepercayaan diri karena berat badannya. Hingga pada akhirnya dia berkenalan dengan akun Josh Evans di situs MySpace yang menganggap Meghan gadis yang cantik. Meghan senang sekali karena akhirnya ada laki-laki yang menghargai dirinya.
Akan tetapi, pada pertengahan Oktober, pesan-pesan Josh mulai bernada kejam dan masuk dalam jenis bullying. Bahkan, Josh mengatakan kalau dunia bakal lebih indah tanpa kehadiran Megan. Cyberbullying tersebut makin menjadi-jadi saat teman sekelas Megan ikut-ikutan mengirim pesan-pesan dan selebaran yang mengganggu di situs MySpace Megan. 20 menit setelah membaca isi pesan di MySpace tersebut, Megan ditemukan menggantung diri di kloset di kamarnya. Setelah kematian Megan, ada tetangga yang memberi informasi kepada ibu Megan bahwa akun Josh Evans tersebut bukan akun laki-laki yang sesungguhnya, tetapi itu adalah akun buatan tetangga perempuan Megan yang dulu pernah menjadi teman Megan. Itulah beberapa kasus cyberbullying yang pernah terjadi di kehidupan nyata. Bukan hanya orang-orang biasa saja yang mengalami cyberbullying. Tidak ada batasan siapa saja yang akan menjadi target cyberbullying ini. Buktinya, banyak artis dari dalam maupun luar negeri yang menjadi target cyberbullying tersebut. Bahkan, tidak hanya artis saja, atlet pun yang berjasa untuk negerinya juga turut menjadi target. Melihat parahnya kasus-kasus di atas seharusnya membuat kita semakin sadar jika bagaimanapun bentuk bullying, entah itu verbal, fisik, ataupun bahkan yang dilakukan secara online, sekalipun identitas pelindungnya bisa disamarkan, tetap saja tidak bisa dibenarkan. Jadi, please stop bullying dimanapun dan kepada siapapun.